mantan Direktur Utama Pertamina, Karen Agustiawan, menyampaikan pernyataan mengejutkan yang menyebut bahwa kasus korupsi yang melibatkannya terjadi atas perintah mantan Presiden Joko Widodo. Dalam sebuah cuitan yang diunggah akun Twitter @boediantar4, Karen dikabarkan menyebut Jokowi sebagai dalang di balik kasus korupsi di Pertamina. Tidak hanya itu, akun tersebut juga menuduh bahwa total korupsi yang diduga melibatkan Jokowi mencapai lebih dari 1.600 triliun rupiah. Dugaan tersebut meliputi korupsi di Pertamina, sektor tambang, proyek-proyek, dan izin-izin terkait. Salah satu komentar netizen di media sosial berbunyi, "Kalau memang benar, ini harus diusut tuntas. Tidak ada yang boleh kebal hukum." Netizen lain menambahkan, harus ada bukti konkret. Tuduhan seperti ini tidak bisa hanya berdasarkan opini. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Joko Widodo maupun Karen Agustiawan mengenai tuduhan yang beredar. Dilansir dari Tempo, surat terbuka Karen ke Jokowi itu berupa penjelasan terkait kasus dugaan korupsi yang menjerat dirinya saat menjabat sebagai Dirut Pertamina. Berikut poin-poin surat terbuka Karen kepada Jokowi. Prihatin penegakan hukum di Indonesia. Dalam surat tertanggal Senin, 25 September 2023, Karen mengawali surat terbukanya dengan menyatakan keprihatinannya terhadap sistem penegakan hukum di Indonesia. Kaget dijadikan tersangka. Dalam surat terbuka yang juga diterima Tempo itu, Karen mengaku kaget ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sejak 8 Juni 2022 dan ditahan pada Selasa 19 September 2023. Soal penandatanganan kontrak LNG, Karen menyatakan dijadikan tersangka karena menandatangani kontrak pengadaan liquefied natural gas atau LNG dari Sabinpas dan Corpus Christi Liquefaction atau CCL yang dilakukan oleh Pertamina pada 2013 dan 2014. Kontrak itu mengatur soal pengiriman LNG pada 2019 hingga 2040. Padahal, menurut dia, kedua kontrak tersebut telah dibatalkan dengan perjanjian baru yang ditandatangani pada 20 Maret 2015. Bantah Pertamina merugi. Karen mempertanyakan jika kontrak itu dinilai KPK merugikan Pertamina hingga 140 juta dolar Amerika atau sekitar 2,2 triliun rupiah. Yusuf Kala jadi saksi meringankan kasus ex-Dirut Pertamina. Ketahui pula soal saksi memberatkan berdasar KUHP. Pasalnya, menurut dia, pada 2019 Pertamina malah untung sebesar 2,2 juta dolar Amerika dari penjualan LNG tersebut. Singgung pandemi COVID-19. Terkait kerugian Pertamina pada 2021-2022, Karen menyatakan hal itu
tak lepas dari pandemi COVID-19 yang membuat harga pasaran LNG anjlok. Akan tetapi, lanjut Karen, Pertamina kembali untung dengan berakhirnya masa pandemi plus krisis pasokan gas di Eropa akibat perang Rusia dan Ukraina. Kedua hal itu, lanjut Karen, menyebabkan harga LNG naik 3-5 kali lipat dari harga dalam kontrak Pertamina. Kontrak penjualan LNG hingga 2025. Selain itu, Karen menyatakan bahwa Pertamina kini telah mengantongi kontrak penjualan LNG tersebut hingga 2025. Bahkan, perusahaan minyak plat merah itu tengah melakukan penjualan untuk periode 2026-2030 dengan harga jual di atas harga pembelian. Karena itu, dia menilai kontrak jangka panjang itu merupakan harta karun yang tak disadari oleh aparat hukum negara. Dia khawatir proses hukum yang tengah dia jalani saat ini justru akan membuat Pertamina kehilangan harta karun. Pasalnya, menurut dia, dalam kontrak itu terdapat ketentuan pihak Corpus Christi bisa membatalkan kontrak secara sepihak jika Pertamina dianggap melanggar undang-undang. Jika kontrak itu dibatalkan oleh Corpus Christi, Karen menyatakan Pertamina justru berpotensi merugi sebesar 127 juta dolar Amerika. Nilai itu bahkan bisa bertambah jika pihak pembeli mengajukan klaim terhadap Pertamina. Harapan Karen ke Jokowi. Karena itu, Karen meminta Presiden Jokowi untuk memastikan agar proses hukum yang sedang dia jalani sesuai dengan sistem penegakan hukum yang benar.